Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, kali ini kita melanjutkan menggambar struktural yaitu rencana balok ya, rencana balok dan mudah-mudahan bisa sekalian rencana plat ya. Oke, gini teman-teman. Jadi rencana balok dan plat itu apa sih sebenarnya? Ini kalau kita lihat di teman-teman bisa melihat di 3D bangunan teman-teman ya. Jadi kalau bangunan 2 lantai misalnya ya, seperti contohnya ini, 2 lantai itu ada lantai 1, kemudian ada lantai 2, dan juga ada lantai ini lantai dak atapnya ya misalnya di sini. Oke, jadi kalau rencana pondasi itu kan kita membuat struktur yang di bagian groundnya nih teman-teman, ground bawah ya. Kemudian kalau rencana balok itu kita membuat struktur yang di lantai elevasi di atas ya. Ini menyesuaikan di elevasi. Ini kalau saya lihat di story setting saya ini lantai 1 saya itu elevasinya 3,4 meter. Lantai 2 itu tingginya 3 meter, berarti tingginya sekitar elevasinya nanti jadi 6,4 seperti itu ya. Di plat lantai 2-nya seperti itu dan seterusnya nanti. Nah, di sini rencana balok itu kita membuat mendetailkan rencana struktural di rangka bangunan kita itu teman-teman, dari baloknya, kemudian di situ ada platnya ya, ada balok, ada plat, baik yang di lantai 2 maupun yang nanti kalau ada di atap itu, contohnya ini ada plat untuk naruh tandon air lah, misalnya seperti itu ya. Oke, jadi dan juga nanti ada balok ring teman-teman. Ini saya kalau balok ringnya belum selesai membuat ya. Jadi balok ring itu dia yang pas dia menumpu atapnya ini, nah seperti itu. Oke, kita langsung aja membuat ya. Coba kita buat aja rencana pembalokannya teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa buat folder dulu aja, atau klik kanan new folder gitu ya. Saya kasih nama plans bin. Nah, itu aja. Atau teman-teman kasih nama rencana balok juga boleh. Rencana balok atau rencana bin seperti itu ya. Oke, setelah dibikin rencana foldernya, teman-teman bisa memasukkan ininya ya. Nah, ini rencana baloknya, lembar kerjanya itu dimasukkan di rencana BIM. Kalau belum membuat, nah ini cara memasukkannya yaitu di show organizer. Nah, show organizer ngambilnya dari bagian kiri, diletakkan di project map, bagian kolom kanan itu di view map. Nah, teman-teman bisa drag and drop saja nih. Misalnya ini kan kalau ground floor itu untuk BIM elevasi 3,4, kemudian yang story 1 saya gunakan untuk BIM elevasi 6,4 ya. Dan ini saya ambil satu lagi, itu saya akan buat balok ring. Jadi di sini saya ambil dari story 2, saya drag and drop di sini ini. Dan ini saya kasih nama ring balok. Elevasinya nanti saya belum lihat ya, saya cek aja nanti, kita cek bersama. Oke, setelah dibikin seperti ini ya, dari lembar kerjanya sudah masuk, ini kita close aja. Teman-teman, yang pertama itu, nah ini kalau sudah ya, jangan lupa aturinnya dulu ya. Mengatur seperti biasa, layer kombinasi dibikin dulu. Ada struktur BIM di sini yang saya bikin. Struktur BIM, kemudian anotasinya adalah anotasi BIM di layar tunggalnya. Setelah dibikin, kalau
rencana balok itu aspek arsitekturalnya di hidden ya teman-teman. Jadi kalau ada ceiling, floor, wall, interior itu di hidden aja nggak apa-apa. Untuk markernya, dimensinya dinyalakan, kemudian grid kolomnya, karena di sini saya belum membuat grid kolom, jadi belum nampak ya. Teman-teman bisa bikin grid kolom, dimunculkan di sini grid kolomnya. Kemudian bikin juga layer tunggal struktural beam atau untuk baloknya ya. Seperti itu. Untuk tangga di hidden nggak apa-apa, mau dinyalain boleh, di hidden boleh ya, untuk supaya tahu posisi tangga ya nggak apa-apa. Misalnya tangga mau dinyalakan nih, untuk tahu posisi tangga ya nggak apa-apa, dinyalakan aja. Nah, karena posisi tangganya seperti ini, jadi nanti kalau ada balok itu nggak nabrak tangga ya, seperti itu. Oke, ini kemudian kalau ini saya kasih tanda silang itu, kalau dia itu posisinya void ya teman-teman. Jadi kalau void itu kita kasih tanda silang seperti ini. Oke. Kemudian setelah kita selesai membuat layar kombinasi ya, di bagian lembar kerja ini diatur ininya ya. Jangan lupa diatur layar kombinasinya ini. Layar kombinasinya itu bisa diklik semuanya, dipilih aja. Yang sudah kita bikin adalah struktur beam, nah, seperti itu. Model view-nya bisa pilih building plans, grafik overhead-nya, kita pilih floor plan aja ya, seperti ini. Kemudian pilih OK ya, seperti ini ya kurang lebih. Nah, langkah yang pertama itu di dalam rencana balok itu ada gambar, dan notasi, dan ada keterangan ini ya teman-teman, unsur-unsurnya itu. Jadi teman-teman bisa menggambar itu, contohnya di sini, karena di sini saya rencana kolom dan balok itu saya jadikan satu ya. Di sini saya ada keterangan kolom juga saya tulis di sini, misalnya K1 ukurannya sekian. Nah, yang di gambar sini kolom yang K1 itu dikasih keterangan seperti ini teman-teman. Nah, kolom K1 yang ini ya, yang kolom gede itu dikasih keterangan. Ini kalau saya ngasih keterangannya pakai label ini. Nah, di sini tuh ada label ini teman-teman, label. Tapi teman-teman juga boleh ngasih keterangannya pakai text tool ini. Nah, keterangannya masuk di layer anotasi beam. Nah, seperti contohnya nih, saya kasih misalnya K1. Nah, seperti itu. K1 ditaruh di mana yang ada K1, misalnya di sini atau di mana, seperti itu ya. Dikasih keterangan K1 atau di sini saya ada K2, ada KB kolom praktis. Nah, contohnya kalau kolom praktis saya itu malah belum ada ya keterangannya, di sini saya kasih KB ya, seperti itu. Boleh pakai text tool, boleh pakai label. Yang penting kita ngasih keterangan di gambarnya di sini. Oke, kemudian gambar balok nih ya. Gambar balok itu ada balok struktur, ada balok anak. Di sini balok anaknya atau B2 ya. Balok struktur itu kita bikin aja pakai beam ya teman-teman. Nah, teman-teman udah tahu kan ini pakai beam itu ya. Dimasukkan struktur beam layarnya. Kemudian sesuaikan ukurannya. Di sini yang saya yang B1 itu 15 kali 30 nah, misalnya. Kemudian B1 itu saya taruh di sini ya, saya gambar di yang warna yang merah ini. Ini bisa diatur di sini teman-teman. Bagian outline itu yang bagian ini ya, outline. Misalnya B1 warnanya kita kasih warna merah untuk membedakan. Nah, bisa diatur. Kemudian teman-teman bisa langsung gambar aja. Contohnya kalau ini saya geser dulu. Nah, ya teman-teman, setelah ini diatur ukurannya, pastiin ya, ini saya pakai 15-30, elevasinya itu dari 0 naik berapa, seperti itu ya. Dan teman-teman bisa gambarnya. Ini karena home story-nya itu saya pakainya
home story-nya adalah ground floor. Jadi dari ground floor itu naik 3,4 meter ya, 3,4 meter, jadi saya tulis 3.400. Home story-nya adalah ground floor. Nah, ini saya teman-teman tinggal menggambarkan, nah seperti itu, di mana letak dari B1. Kemudian B1 itu biasanya dia menghubungkan balok-balok yang besar ya, balok-balok struktur, menghubungkan kolom-kolom utama seperti itu, menghubungkan kolom utama yang besar. Kemudian setelah digambar dikasih keterangan mana aja yang B1, ini dikasih keterangan pakai labeling. Ini masuknya layer anotasi BIM, jangan lupa ya, dimasukkan layer anotasi BIM. Kemudian kalau ada B2 atau balok anak itu dia ini teman-teman posisinya yang membagi bentang luasan balok utama ya. Jadi kalau ini saya delete, nah kalau strukturnya seperti ini kan, nah ini ya contohnya. Nah ini kan jadinya dia penampangnya terlalu luas, nah, maka perlu adanya balok anak atau balok yang membagi balok induk ini ya, luasan plat lantainya itu dibagi lagi seperti itu. Nah sehingga jadinya teman-teman bisa menggambar nanti pakai BIM, ukurannya disesuaikan. Kalau balok B2 atau balok anak itu ukurannya misalnya 15-20, dan silahkan teman-teman digambar seperti itu ya. Untuk penempatan baloknya sendiri pada prinsipnya adalah B1 balok utama itu yang di kolom utama. Kalau balok anak atau B2 itu dia yang membagi area balok induk ya, seperti itu. Nah, namun demikian juga nanti pada praktiknya akan lebih luas ya teman-teman, akan lebih luas. Misalnya di sini ini karena bentangnya ini pendek-pendek, saya pakai B2 aja lah, yang lebih kecil seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi kalau ada tangga ini ya. Kalau ada tangga itu dia baloknya nggak nabrak nih teman-teman. Ini kalau tangganya saya hidden. Coba ya. Tangganya kita hidden, ini di mana? Tangga. Nah, ini. Nah, ini kan ada area tangga. Ini jangan sampai baloknya nabrak ya. Jadi dia berhenti di ujung tangga ada balok. Di sini ada balok seperti itu. Karena platnya nggak mungkin nabrak tangga kan, jadinya dia berhenti di pas ada tangga di sana. Ini yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya dalam menggambar balok. Ini contohnya seperti ini ya, coba. Nah, ini kalau udah jadi kan, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi baloknya itu dia kalau ada tangga, perhatikan ini pembalokannya dia akan coba slabnya saya hidden juga. Struktur saya finish floor mungkin ya. Nah ini baloknya itu berhenti di tangganya, jadi hati-hati. Ini nanti yang teman-teman juga perlu memperhatikan yang seperti ini ya. Jadi penempatan balok-baloknya seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini balok yang elevasi. Ini kalau teman-teman mau lihat di ini ya, elevasinya itu di contohnya potongan A lah misalnya ya. Nah, jadi kan tadi itu kita menggambar di elevasi 3,4 ini ya. Elevasi 3,4. Nah, ada balok dan kemudian ada platnya ya teman-teman. Jadi untuk menggambar plat lantainya itu misalnya slab ini ya. Slabnya itu ini kita ngambilnya misalnya show organizer ya. Show organizer di sini saya plat elevasi 6,4, walaupun
elevasinya itu di lantai 2 ya. Ini kan kalau di pemahaman arsitek kita posisinya di story 1 nih, lantai 2. Tapi di sini kita tetap mengambilnya dari ground floor. Ini karena tadi kita gambar beamnya itu home story-nya di ground floor ya teman-teman. Jadi biar di rencana plat itu beamnya tetap terlihat ya, seperti itu. Jadi kita tarik dari ground floor, dimasukkan di sini rencana plat. Misalnya ini kita bikin dulu plans slab ya, plan slab atau ini plat beton lah, seperti itu ya. Oke, ini kita masukkan di sini. Nah, bedanya apa teman-teman? Contohnya ini misalnya ini ya, story satunya saya masukkan. Story ini nah, seperti ini. Bedanya apa ya teman-teman? Kemudian ini kita setting sekalian, ya di view setting, masukkan di rencana slab ya, jangan lupa bikin dulu rencana slab seperti itu. Oke, jadi kalau kita ngambilnya dari story 1 ya. Ini padahal kan kita mau bikin rencana slabnya itu kita yang 3,4 dulu nih. Slab plan slab plus 3,40 gitu ya. Nah, rencana beam kita di story 0, elevasinya dari 0 adalah 3,4 seperti itu ya. Elevasinya itu 3,4. Nah, ini yang slab kita mestinya juga mengikuti beam ini teman-teman. Ini ada keterkaitan ya. Jadi dua ini baloknya di elevasi sekian, slabnya pun juga sekian ngambilnya, story-nya pun juga sama. Sehingga kalau tadi rencana balok kita itu di elevasi 00 untuk di story 0 dan elevasinya itu 34 ya. Jadi yang ini ya. Story ground floor tapi elevasi beamnya itu di elevasi 3,4 seperti itu. Dan slabnya pun sama. Ini slabnya itu di story 0, ngambilnya dari area story 0. Jadi story 0 itu areanya ini ya teman-teman, dari ya sekian nih, dari 0 sampai atas ini masih bisa dibaca story 0, story 0 sebenarnya. Kemudian story 1 itu ya dari sini sampai atas sini itu masih bisa dibaca story 1 seperti itu. Jadi kita ambilnya slabnya juga mengikuti dari beamnya dari story 0. Nah, biar apa? Biar baloknya ini kelihatan. Kalau kita misalnya ngambilnya dari story 1 nih. Nah, dia story 1 itu dia membacanya balok elevasi 6,4 nanti kalau teman-teman sudah bikin. Ya, jadi kalau story 1 elevasi di atas ini rename. Beam plans plus 6,40 gitu yang story. Di sini contohnya saya story 1 ya, seperti itu ya. Nah, jadi di mana sih elevasi 3,4 itu? 3,4 adalah elevasi yang di sini ya, yang di lantai 2 ini. Nah, baloknya di sini teman-teman, yang balok yang ini, yang 3,4 ini. Dan slabnya itu di mana? Slabnya yang ini sama, dia ngambilnya di elevasi 3,4. Dan kalau yang elevasi 6,4 itu yang mana? 6,4 ini yang ini teman-teman ya, ini rangka ya. Jadi yang dia di sini saya ada plat untuk dudukan tandon air dan juga untuk talang ya. Di sini saya kasih di level elevasi 6,4, makanya saya juga bikin di sana seperti itu ya. Kemudian
untuk rencana slab udah ya. Jadi slab itu ngambilnya yang elevasi 3,4, kita ngambilnya dari ground floor ditarik ke sini tadi. Kemudian untuk slab itu pengaturan layernya adalah seperti ini teman-teman. Slab itu di sini finish lantainya kita hidden aja nggak apa-apa. Finish lantai kita hidden ya, mirip sama balok. Dan jangan lupa bikin anotasi slab, struktur slab. Oke. Kemudian lokasi balok yang ingin di plat ini biasanya saya sering ini pakai ini ya. Jadi lantai 2-nya saya keluarkan, show as trace reference, kemudian kita gambar pakai ini teman-teman. Saya geser dulu. Nah ini kan terlihat ya mana yang di lantai 2 itu lantainya mana aja. Nah, ini digambar pakai fill ini teman-teman. Bisa pakai fill, diarsir yang area plat betonnya ini ya, bisa misalnya yang di area plat betonnya itu dimana aja. Oke, contohnya ya. Contohnya itu seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Kemudian dirapikan. Yang area, jangan lupa yang area terbuka atau yang ada tangganya itu arsirannya tidak ada arsirannya ya, dilubangi. Ya, seperti itu. Ini dirapikan garis-garisnya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Dilengkapi ini yang area-area berlubang, area void itu silahkan teman-teman dilengkapi ya, sehingga nanti jadinya ya seperti ini ya. Nah, jadi untuk slab silahkan bikin folder dulu tadi, rencana slab, kemudian ditarik saja dari story nulnya itu masuk ke sini. Ini untuk elevasi slab lantai 2 ya, elevasi 3,4. Kemudian kalau misalnya di desain teman-teman ada yang area-area seperti ini, ada plat beton di atas lantai 2 ya, itu juga dibikin rencananya. Di sini saya pakai beam plans ya, ini ya. Saya nariknya itu dari story 1, ini saya tarik ke dalam sini. Kemudian pengaturan view settingnya ya masuk ke layar kombinasi struktur beam. Nah, kemudian kalau di elevasi 6,4 ini mana saja yang ada baloknya, silahkan teman-teman bisa mengisi ya. Jadi di sini itu elevasi yang ada baloknya di elevasi 6,4, ini di contoh kita ini adalah di sini teman-teman ya, yang di atas ini ya, seperti itu. Ngambilnya dari story 1 seperti itu ya. Jadi setelah ngambil bikin lembar kerjanya, teman-teman bisa langsung gambar aja dari menggunakan beam ini ya, menggunakan beam masuk layar struktur beam misalnya. Teman-teman gambar, setelah digambar baloknya, teman-teman bisa membuat menyesuaikan keterangannya, di notasinya disesuaikan mana yang kolom, mana yang balok, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini kan di sini ya ada plat betonnya nih ya, jadi kan di sini itu area untuk tandon air, ini untuk talang beton ya, untuk talang, ini untuk tandon air nih, contoh di bangunan ini ya. Ini berarti ada platnya, ada rencana platnya. Ini posisinya ngambilnya sama ya. Maaf, ini namanya slab ya. Nah, maaf, ini slab plans ya. Jadi rencana plat beton
elevasi 6,4 ini hubungannya dengan rencana balok elevasi 6,4 seperti itu ya teman-teman. Nah ini ya, kemudian bisa kita gambar nih mana area. Saya copy aja keterangannya, saya paste di sini ya. Nah, kemudian saya gambar nih teman-teman, yang area plat betonnya itu saya akan di sini nih tempat saya ini ya. Ini ke depan ada ya, oke. Kemudian yang area lubang di sini saya ada area lubang, saya lubangi. Nah seperti ini, keterangannya adalah plat beton tebal 12 cm. Nah ini kalau di sini saya menggunakan contohnya ini plat bondek ya untuk tulangannya. Nanti teman-teman bisa searching apa sih plat bondek seperti itu, atau teman-teman pakai full tulangan besi beton juga boleh, tulangan besi 10. Kalau di kelas kemarin kita belajar pakai besi 10 ya, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Jadi kalau ini rencana slab atau plat beton dan rencana balok. Nah, kemudian satu lagi yaitu rencana ring balok. Ring balok itu di mana teman-teman? Ring balok itu balok paling atas, itu lokasinya di sini. Nah ini ya, lokasinya itu dia untuk menumpu atap kita teman-teman. Lokasinya itu untuk menumpuk atap. Ini kalau saya pakai 3D ini aja, 3D yang semua ya. Nah dia itu di sini posisinya, di sini. Jadi maaf, ini saya charger dulu. Balok ring itu posisinya dia yang ada di bawah ini ya,